Nah ini settingan kayak gini bukan settingan ini Pak, karena kita settingan pelayan, jadi harus keren begini. Jumpa lagi dalam podcast iNews Serpong. Bicara soal hotel di kawasan Serpong ini cukup banyak. Salah satunya adalah Swiss Bell Hotel yang ada di kawasan Termak. Bisnis hotel salah satu yang paling terkena badai pandemi COVID-19. Tapi kabarnya lain ceritanya yang ada di Serpong. Seperti apa? Nah, di samping kiri saya sudah ada tamu istimewa kita ini, namanya Bangkit Ciptadi, General Manager Swiss Bell Hotel. Selamat. Baik Pak, baik sekali pagi ini. Alhamdulillah, ini pandemi COVID sudah melandai. Nah, kita ingin dengar seperti apa sih kinerjanya Swiss Bell Hotel pada pandemi COVID-19 ini. Ya, Pak Sarir, terima kasih buat waktunya. Tim iNews pagi hari ini menceritakan sedikit tentang Swiss Bell Hotel. Swiss Bell Hotel. Di mana Hotel Serpong ini terletak di kawasan Intermark di mixed use area. Kita punya kawasan itu ada Associate Tower, kemudian di depan itu ada bisnis komersial, ya. Di makanan kalau dia bosan, ya karena memang ada office-nya di sana. Kemudian ada residen termasuk dengan hotel. Nah, memang sesuai dengan slogannya sendiri, kalau Swiss Bell Hotel Serpong ini living style and unique service in Serpong. Wah, lengkap sekali nih. Ya. Sangat kita tahu ya, ini dibangun untuk memenuhi kebutuhan lifestyle sebenarnya di Serpong sendiri. Jadi kalau memang nggak usah jauh-jauh lagi ke Jakarta. Ya. Kalau di Serpong ada, kenapa harus yang jauh? Betul. Ya, apalagi pandemi. Jadi tadi kalau Bapak bilang sedikit mengenai, impact-nya apa ya kalau pandemi itu? Kalau dibilang impact sangat, karena kita tahu memang ini kan semua secara global. Betul. Ya, akhirnya kita menyeluruh ke masing-masing negara. Di masing-masing negara ini kita adalah dekat nih kebetulan dengan ibu kota Jakarta. Ya. Nah, kebetulan waktu itu Jakartanya memang di lockdown. Di lockdown. Ya, kebetulan di Tangerang Selatan ini memang kotanya taat juga, Pak. Taat seperti apa maksudnya taatnya ini? Juga levelnya satu di atasnya. Jadi misalnya kalau dia lockdown di 4, kita ini 2. PPKM 4, kita 2. Jadi yang lain itu harus diam di rumah, sementara yang di Tangerang Selatan ini karena memang tingkat positifnya dan kesadarannya tinggi, ya, untuk melakukan menjaga dirinya dan masing-masing masyarakatnya patuh lah, gitu ya. Nah, akhirnya PPKM-nya pun levelnya hanya 2 dan kita bertumbuh, gitu. Jadi kegiatan di Jakarta ini lumpuh di Tangsel, Serpong. Lumayan, gitu ya, dia grow, meningkat, walaupun memang kita masih memenuhi protokolnya, gitu ya, tidak bergembira hati, tapi kita tetap melakukan, karena manusia kan butuh hidup ya, gitu. Yang mati aja, batu aja yang mati, Pak. Ya. Kalau kita sebagai unsur yang bernyawa ya kita selalu melakukan dan harus bergerak, harus bergerak. Gitu ya. Kalau cuma makan aja badannya hasil pandemi. Jadi sepanjang pandemi ini kinerja Swiss Bell Hotel itu relatif berjalan baik ya. Kalau kita ingin mengatakan seperti itu. Meskipun agak melambat kali. Betul. Jadi kalau misalnya tadi kita lihat aktif ya, ini kawasan ini berdiri sendiri secara bisnis lifestyle di kawasan Tangerang Selatan ini, gitu ya. Ini salah satu yang dibuat. Nah, ini akhirnya memacu untuk orang-orang melakukan salah satu aktivitas seperti meeting, ya, terus kemudian mereka seperti melakukan staycation, karena staycation nggak bisa jauh kemana-mana pada waktu itu.
Jadi dia pada bosan ke rumah mendingan ke hotel. Nah, bisnis opportunity itu yang saya tangkap. Oke. Sekarang begini, di pandemi COVID-19 yang ini bisa hidup. Sekarang kondisinya sudah melandai. Ya. Tentu ini sebuah harapan luar biasa. Ya, alhamdulillah, miracle. Miracle kan. Jadi gini, kalau kita bandingkan krisis 98 dengan krisis COVID ini berbeda. Ya. Di 98 memang uang yang susah. Ya. Karena terjadi nilai tukar yang sangat. Kalau sekarang yang naik daun. Afiliator yang menikmati di zaman COVID ini. Tapi yang menarik ini Pak, artinya apa? Orang tertahan di rumah bukan karena tidak ada uang, karena aktivitas. Nah, karena ini mulai semakin longgar, kira-kira strategi Swissbell ke depan ini seperti apa? Ya. Strateginya memang yang kita sudah siapkan dari tahun lalu memang sudah kita siapkan. Tadi menangkap kebutuhan tamu yang memang satu tertahan adanya di rumah, tidak boleh kemana-mana. Akhirnya ya kita local staycation lah. Staycation. Ya kan kebanyakan akhirnya tamu-tamu domestik yang kita siapkan juga. Jadi kalau sekarang nih kayak holiday, siapin nih. Oh, kayak ada movie camp. Nah, movie camp nih setiap dia check-in di weekend, ya anak-anak tuh bisa nonton di meeting room kita siapkan itu film-film terbaru Disney. Itu bareng konsepnya seperti kayak bapak bertenda, bertenda, terus kemudian kayak ada api-api, tapi kita buatnya kayak obor gitu ya. Terus sambil kalau zaman dulu kayak layar tancap, cuma versi in lux ya, gitu ya. Kita buat demikian rupa. Jadi nontonnya di itu kita pakai layar besar. Jadi hikmah dari pandemi ini adalah melahirkan kreativitas. Do or die. Do or die. Jadi melahirkan luar biasa. Saya dulunya pasti nggak terpikirkan ya. Karena kita zaman dulu nih Pak, begitu mau nonton yang terbaru kita harus ke lapangan gitu. Apa ya, layar tancap gitu ya. Kalau masih generasi itu ya gitu. Nah itu kita lihat ke sana. Nah, tapi ini kan sudah era sekarang sudah tidak ada. Tapi akhirnya kita kemas. Nah, akhirnya ini diterima baik di di publik. Terus kemudian besoknya juga ada activity mereka buat donat gitu ya. Anak-anak tuh memasak lah. Entah itu pizza, entah itu donat di hari keesokannya. Di weekend ya, Sabtu Minggu. Iya. Yang menarik juga bahwa ternyata hotel di Serpong itu bisa hidup. Nah, bisa ceritakan sedikit seperti apa? Karena ini kan nempel Jakarta gitu. Jadi kalau memang kita bisa surviving ya, mungkin dulu ya 2013 lalu kita masih yang namanya Jakarta Selatan. Atau Tangerang nih yang sebelah sana ya. Nah, cuma 2013 kemarin sudah ditentukan sebagai Tangerang Selatan dan kabupatennya salah satunya Banten ya, provinsinya Banten. Provinsi Banten. Ya, Nah, akhirnya pemerintahan ini kan memang harus melakukan yang namanya satu perjalanan dinas yang mereka waktu zaman pandemi kemarin tidak bisa melakukan aktivitasnya di luar sana karena semakin banyak keluar, semakin banyak swabnya. Ongkosnya semakin banyak. Ya, mungkin ya bisnis itu yang bisa kita tangkap secara dekat. Gitu ya, mereka melakukannya akhirnya yang dekat dengan kantor mereka. Which is yang paling dekat dari Jakarta adalah Serpong. Betul. Gitu. Nah, ini yang akhirnya menjadi salah satu opportunity kita pada saat kemarin dan akan seterusnya kita lakukan untuk sebagai penetrasi bound-nya di Serpong ini gitu. Tapi persoalannya bahwa kan Swissbell Hotel ini kan juga banyak teman-teman lainnya gitu. Nah, tentu punya strategi tersendiri berhadapan dengan teman-teman ini gimana? Jadi strategi ini kebetulan saya sudah lakukan jadi sebelum mungkin ya hotel-hotel lain yang tidak bisa lakukan. Gitu ya. Jadi kita salah satunya punya ballroom yang terbesar. Ballroom. Jadi di Tangerang Selatan ini salah satu yang besar, ballroomnya 1.000 orang untuk kapasitas 1.000 orang. Wedding, function dan lain-lain. Jadi bisa buat graduation,
Ya. Oke. Nah, ini salah satunya. Ini bicara soal fasilitas Swiss Bell Hotel ini menarik sekali. Ya. Tapi kita akan lanjutkan untuk jeda sebentar. Oke. Tadi kita bicara soal fasilitas yang ada di Swiss Bell Hotel ini. Ya. Selain ballroom yang besar yang memang membedakan dengan hotel yang lain yang ada di Serpong ini, apa aja fasilitas lainnya? Ya, selain itu juga kita dekat ya dengan Wise Location nih kalau di Tangerang Selatan. Begitu keluar pintu tol, mungkin hotel-hotel lain harus nyari dulu tuh kemana. Kecuali nggak pakai Google Map, dia bisa ke Gunung Sindur. Begitu dia sampai langsung keluar, ya sampai. Tapi itu yang pertama. Tidak hanya itu, ya. Saya kira bicara soal lokasi. Ya. 3 kilo dari hotel kita udah bisa lihat itu Pak. Begitu Bapak lihat itu udah kelihatan Swiss Bell Hotel Serpong. Saking dekatnya karena di samping tol. Saya ingin mengatakan bahwa saking dekatnya dengan tol, di samping tol, keluar pintu tol. Betul sekali. Nah, kemudian kita fasilitasnya karena sudah di Tangerang Selatan, ini sangat dekat sekali dengan airport. Airport ini kan memang letaknya di Tangerang juga. Tangerang, masuk Tangerang. Tapi kadang-kadang ini Jakarta mengakui kita sekarang mendarat di Cengkareng, Jakarta. Wah, itu nggak benar itu. Itu kemarin Bupati protes. Bupati Tangerang. Ya. Nggak boleh, harus menyebut Tangerang. Yes, itu salah satu ikonnya kita juga di Banten kan. Nah, karena itu kita kan karena banyak mobilitas juga orang Tangerang Selatan, BSD dan sekitarnya melalui airport dan semua bisnis distrik di Jakarta melakukan perjalanan juga ke airport. Ya. Dan kalau dia biasanya singgahnya itu kadang di sini atau yang dari luar kota meeting ke kita, ya dia kan harus ke mana nih, Swiss Bell Serpong. Nggak perlu jauh-jauh karena kita punya fasilitas Damri. Ya, kita kerjasama juga sama Damri, itu berhentinya langsung di depan di Intermart, kawasan Intermart. Ya, itu dari jam 5 pagi. 5 pagi. Dari first flight sampai yang nanti jam 10. Jadi tamu-tamu yang ada tidak perlu khawatir akan telat sampai bandara. Ya. Oke, luar biasa. Kalau jam 2 harus naik Grab. Karena jam 10 Damrinya sudah belum ada. Itu lain lagi masalahnya. Itu bagian dari bagi-bagi rezeki. Jangan Damri semua yang dapat rezekinya, Grab juga harus dapat. Ya. Kurang lebih itu. Terus kemudian juga kemarin saya melakukan juga kolaborasi dengan pemerintahan, terus kemudian dengan stakeholder sama salah satu OTA itu ya untuk melakukan vaksinasi. Nah, vaksinasinya itu pertama kali dilakukan besar di kawasan BSD ini. Itu jadi dari vaksin 1, 2, 3. 1, 2, 3 langsung itu. Ya, di mana itu juga didatangi sama Bapak Kementerian Kesehatan, Pak Budi Gunadi, terus kemudian juga yang kedua itu juga dapat sambutan dari Wakil Menteri Bapak Ma'ruf Amin. Nah, ini salah satu impact untuk publishing, untuk mengenalkan si Swiss Bell Serpong ini ya, kita ada di sini. Dan sampai sana pun berarti impactnya itu per hari itu satu hari itu 1.000 sampai 2.000 kuota. Berarti kalau kita lakukan itu dosis 1, 2 sampai 3 dan itu 5 hari Pak. Oke, 10.000 berarti. Respon masyarakat gimana? Ya, itu semua kan kuotanya berdasarkan, makanya itu yang membantu kita juga dengan pemerintah Tangerang Selatan untuk memenuhi kuota vaksinasi tersebut. Sehingga si Tangsel ini salah satunya tadi bisa sekarang nih sudah level 1 nih, alhamdulillah, PPKM-nya. Nah, gitu. Karena memang ya kita sama lah mensupport juga. Mensupport juga program pemerintah untuk tetap menjaga stabilitas keuangan. Harus keuangan karena ujung-ujungnya kalau dari sehat pasti uang ada. Nggak ada uang nggak sehat. Saya lebih setuju menyebut daya beli. Daya beli. Tapi begini, Bang Bangkit, ini Anda ini kan sudah malang melintang di dunia hotel. Ya. Saya dengar-dengar prestasinya sudah banyak.
Tapi sebelum kita melihat apa aja prestasi Ya. Anda, saya ingin dengar bagaimana ceritanya Anda terjun di dunia hotel. Terjun ya? Iya. Oke. Jadi sebenarnya kalau hotel ini salah satunya itu adalah dari almarhum papa saya. Oh, Gitu. apa hubungannya? Nah, almarhum papa saya ini kerjanya di hotel dulu. Oh, Salah satu hotel lah di Jakarta. nggak gitu apa-apa, ya. abang sebut aja. Sebut aja ya. Oke. Jadi zaman dulu itu papa saya ini salah satu bekerja di Borobudur Hotel. Borobudur Hotel. Borobudur Hotel itu dia bekerja sekitar dari tahun 70 ke tahun 80-an gitu ya, akhirnya pensiun. Nah, dia dapat perumahan bareng ada departemen keuangan, nyelip nih orang perumahan hotel. Oke. Ya, gitu. Saya terbersit kok ini kayak PNS ya, kerja di hotel. Rumah dibeliin, udah gitu ada antar jemput bis. Gitu ya, shift pagi ada, shift malam ada, zaman dulu Pak. Iya, gitu iya, ya. betul. Kalau sekarang ceritanya milenials beda. Zamannya beda. Zamannya beda. Jadi kalau yang sekarang, jadi pas dulu tuh saya ternyata hal ini yang mewujudkan saya, saya bisa seperti papa saya. Oke. Gitu. Nah, ini yang akhirnya saya juga ngambil sekolahnya perhotelan. Padahal dari SMP, SMA itu saya ini Pak, ngambilnya umum semua. SMP, SMA nggak ada kepikiran mau ini. Ternyata pas terakhir almarhum itu bilang, mau apa kuliahnya? Iya. Saya bilang cuma yang penting lulus kuliahnya. Yang penting lulus. Akhirnya dimasukkan lah sama papa saya, sudahlah kamu ke pariwisata aja. Saya potong. Tapi cita-citanya waktu itu mau jadi apa? Sebelumnya akhirnya saya mau jadi memang kayak papa saya. Papa saya kan memang satu GM juga dulu. Gitu. Jadi ya memang arahnya soft skill Ya. saya diisi dari beliau lah. Jadi Gitu. istilah saya memang terahnya ada. Terahnya. Terah di hotel. Ini bukan soal kebetulan. Iya. Bukan kebetulan. Mungkin karena Papa ini adalah inspirasi Anda, Ya. orang yang Ya. Jadi akhirnya memilih kuliah hotel. Kurang lebih seperti itu. Jadi ya memang almarhum bilang yang penting kalau disekolahin lulus. Gitu. Akhirnya saya harus. Itu tahun berapa? Itu tahun berapa? Tahun 2000-an lah ya. 2000-an ya. Ya mungkin kalau urusan profesi, kalau dulu orang mau cita-cita jadi dokter, jadi insinyur. Tapi sekarang kebalik. Orang cita-cita kerja di hotel, mau jadi chef, anak-anak ditanya mau jadi chef. Karena kita bingung, semakin lama bingung juga ini apa kok berubah. Zaman berubah. Jadi abang sudah duluan mengubah. Tapi begini, artinya dengan Anda terjun di dunia hotel, saya yakin prestasi yang diraih cukup banyak. Saya ingin dengar prestasi apa yang paling membanggakan yang Anda pernah lakukan. Ya di zaman pandemi kemarin ya, kebetulan juga memang di Swiss Bell ini saya kemarin akhirnya bekerja sebaik mungkin di tahun sebelumnya karena memang drop sekali. Saya berusaha untuk mengambil bisnis opportunity yang ada. Akhirnya kita dapat itu penghargaan Best Indonesia Choice Award. Nah ini ada di sini ininya penghargaannya. Nah itu memang kita dapat penghargaannya. Closing di akhir tahun itu 84%. Oh. Ya secara year to date makanya dalam 2021. Sebelumnya 2020 itu jadi agak kurang ya. Tapi yang pasti puncak pandemi di 2021 85%. Ya. Dan kita itu ada kenaikan sekitar 14M di tahun sebelumnya. Jadi 2020 begitu 2021 ini orang drop, kita increase 14M untuk penjualan. Walaupun memang budgetnya masih behind. Gitu ya, budget almost sudah mendekati. Gitu, kita achieving juga. Jangan-jangan Juni ini karena pandemi sudah melandai, sudah mengalahkan kinerja di 2021. Makin naik budgetnya. Makin naik budgetnya. Itu yang penting itu. Tapi kita percaya karena ya di tangan orang yang paham hotel. Ya. Ini luar biasa. Justru ini sebuah inspirasi bahwa pandemi itu
janganlah kita bersedih terus. Ya. Bahwa di balik itu juga Kita harus melakukan yes. Kita cari rezeki yang buat kita ini apa, gitu. Nah kadang-kadang kan suka, ya karena kalah dengan keadaan, gitu. Keadaannya tidak mendukung, Pak. Padahal dengan keadaan lain rezekinya lebih bagus. Betul. Nah ini opportunity ini yang saya maksimalkan ke tim untuk melakukan. Kita harus bisa meraih opportunity itu barangkali adalah satu prinsip utama dalam hidup Anda. Benar kan? Okay. Opportunity datang, yang kedua faktornya adalah hopes. Ya, ketika kesempatan itu datang, hopes itu akan semakin besar. Nah, ketika yang ketiga ini datang, faktornya adalah doing well. Nah, keempatnya baru result. Sekarang saya mau dengar nih suka dukanya. Suka dukanya ya. Suka duka. Semua profesi itu kan punya suka duka ya. di hotel nih. Suka dukanya gini, kalau kita malang melintang dulu ya gitu. Jadi dulu juga saya pernah kerja di luar negeri, ya 4 tahun, terus jauh dari keluarga. Ketika ya orang tua sakit, ya itu agak susah. Sebuah hotel di luar negeri. Ya waktu itu saya pernah di Marriott di Florida, Miami. Itu cuma sebentar lah, 2 tahun. Terus habis itu kapal pesiar. Kapal pesiar 4 tahun. Iya, ternyata kapal pesiar lebih besar duitnya dari jadi hotel. Berarti Bapak ini juga pelaut ya? Iya. Saya ikutin nenek moyang aja. Tapi gini, ngomong-ngomong, saya penasaran dengan apa ini? Itu namanya bangkit. Bangkit ya? Nah, kok namanya bangkit? Oke. Anti krisis itu. Jadi gini, orang tua saya ini orang tua Jawa, Pak, ya, asli Pekalongan, dia Bangkit Ciptadi. Nah ini diambilnya dari bahasa Sangsekerta. Jadi Ciptadinya ini artinya kalau Sangsekerta itu hasil pemikiran yang baik. Jadi bangkit dari hasil pemikiran yang baik. Itu arti nama saya secara keseluruhan. Jadi Bangkit Ciptadi. Ciptadinya Sangsekerta, bahasa Jawa kuno. Nah itu artinya hasil pemikiran yang baik. Jadi kalau digabungin, bangkit dari hasil pemikiran yang baik. Kurang lebih seperti itu terahnya. Jadi dari sisi nama memang ada harapan. Ada harapan. Tapi ada satu yang belum diceritakan soal suka duka di hotel. Katanya kerja di hotel itu pemandangan segar terus. Pemandangan segar. Kenapa? Kita buat segar. karena coba ini aku mau dengar ini. As a concepting hotel ini kan kita jualnya intouchable ya Pak. Dia dipegang nggak bisa, tapi dirasakan tuh harus. Nah kalau dirasakan nih apa berarti kan seindah mata memandang. Kalau seindah mata memandang berarti kan harus ada yang bisa dipandang. Ya, disajikannya juga harus bagus. Berarti, nah ini settingan kayak gini bukan settingan ini Pak, karena kita settingan pelayan, jadi harus keren begini. Karena kita melayani, kan kita ada batasan nih, 20 sampai 35 itu bisa di front line, gitu ya. Begitu nanti sudah 35 udah masuk. Gitu. Udah ada kerutan, walaupun kan skincare ya, maksudnya gitu ya. segar lagi. Tapi makin gitu. berisi. Iya, karena orang kalau di serving pagi-pagi breakfast gitu kan, lihat yang nggak kurang sedap kan moodnya berubah Pak. Betul ya? Betul. Begitu pagi breakfast kok, wah ini waitersnya nggak enak gitu kan. Nah ini yang memacu kita gimana caranya kita selalu fresh. Nah terutama ini head of department dan manajer-manajer yang ada di dalamnya gitu. Jadi mereka ikutan muda, itu kan, karena memanage anak muda terus. Ya. Jadi sukanya di situ. Sukanya di situ, ya. Kurang lebih lah. Pak Mas Bangkit. Ini terima kasih. Sama-sama. Ini inspirasi banget gitu bahwa di zaman pandemi ini masih bisa berkarya dengan baik. Saya ingin mengutip salah satu moto dari pemilik Alibaba, mengatakan bahwa jangan pernah menyerah. Nah,
Mas Bangkit ini membuktikan bahwa pandemi COVID-19 ini betul-betul badai yang menghalau semua sektor, dan paling berat di sektor hotel. Ternyata di 2021 Anda bisa membukukan kinerja yang sangat bagus. Amin, alhamdulillah. Ya, kita blessing. Blessing apapun namanya, tapi itu ada orang hebat di belakangnya. Fakta. Jadi terima kasih atas. Terima kasih, sama-sama. Sukses terus untuk ISS.